Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu yang selalu semangat untuk belajar. Hari ini Selasa 3 November 2020, tematik 3C, subtema 3 pembelajaran 4, 5, dan 6, halaman 79 sampai 91. Silahkan dipersiapkan bukunya. Pembelajaran 4, tujuan pembelajarannya siswa bisa menjelaskan proses pengembunan dan menulis kalimat tentang perubahan wujud. Oke, di buku kalian di bagian ayo mengamati, di situ ada teh hangat yang tersaji di dalam cangkir dan ada tutupnya. Nah, kita amati di situ di buku kalian itu ada butiran-butiran air yang ada di tutup cangkir. Nah, di sini Bu jelaskan dengan singkat. Teh hangat yang disajikan dalam sebuah cangkir yang ditutup itu, saat membuka tutup cangkir terlihat butiran-butiran air pada bagian dalam tutup cangkir. Air yang menempel pada tutup cangkir tersebut berasal dari uap teh hangat yang berubah kembali menjadi cair. Perubahan wujud dari gas menjadi wujud cair itu disebut pengembunan. Pengembunan terjadi karena benda gas mengalami pendinginan. Teh hangat di dalam cangkir menghasilkan uap air. Uap air kemudian terhalang oleh tutup cangkir. Karena suhu tutup cangkir lebih dingin, maka uap air tersebut berubah wujud menjadi titik-titik air. Nah, jadi titik-titik air yang ada di bagian dalam tutup cangkir itu adalah proses pengembunan teh hangat. Di buku kalian juga lihat itu ada gambar, di bawahnya itu ada embun. Jadi dalam kehidupan sehari-hari pengembunan juga bisa terjadi secara alami. Misalnya ketika kamu menemukan titik-titik air di ujung daun pada pagi hari. Hal tersebut terjadi karena uap air yang ada di udara mengalami pendinginan pada malam hari. Sering kan setiap pagi misalnya kalian tidak sengaja ngeliat di daunan itu ada titik-titik air. Nah, berarti itu terjadi proses pengembunan. Oke? Kita lanjut halaman 80. Tujuan pembelajarannya adalah siswa bisa menyebutkan tugas dari setiap peran di sekolah. Nah, di sekolah itu ada siapa saja sih? Ada siswa, ada guru, kepala sekolah, TU, petugas kebersihan, petugas koperasi, petugas perpustakaan, pedagang kantin. Pada pembelajaran sebelumnya sudah dijelaskan ya, tugas siswa apa, guru apa, kepala sekolah apa. Dan ini ada tambahan, kalau petugas kebersihan berarti tugasnya adalah membersihkan lingkungan sekolah. Kalau petugas koperasi apa? Menjaga koperasi. Terus kalau petugas perpustakaan bertugas menjaga perpustakaan. Misalnya ada yang meminjam buku. Nah, petugas perpustakaan itulah yang melayani kalian, meminjam atau mengembalikan buku, atau kalian membaca buku di perpustakaan. Kalau pedagang kantin, orang yang berjualan di kantin, misalnya kalian lagi istirahat, nah pedagang kantin itulah yang menjalankan perannya melayani siswa. Kalau untuk tugas seorang siswa, kalian ingat kembali ya, tugas kalian itu adalah belajar dengan sungguh-sungguh, menaati peraturan sekolah, dan melaksanakan tugas yang diberikan guru. Lanjut di pembelajaran 5. Tujuan pembelajarannya adalah siswa bisa menyusun informasi tertulis tentang perubahan wujud menyublim dengan berurutan. Apa itu menyublim? Nah, menyublim adalah perubahan wujud benda padat menjadi gas. Perubahan benda gas menjadi padat juga disebut menyublim. Jadi kebalikannya ya. Padat menjadi gas disebut menyublim. Gas menjadi padat juga disebut menyublim. Contoh proses perubahan wujud benda menyublim yaitu kamper atau kapur barus di lemari pakaian. Kamper tersebut lama-kelamaan akan mengecil dan habis karena kamper berubah menjadi uap yang berbau wangi itu. Contohnya ada di halaman 83 di buku kalian itu, kapur barus yang warna-warni yang biasa ditaruh di dalam lemari. Kan itu lama-kelamaan akan mengecil dan habis. Dia akan berubah menjadi gas. Terus es kering.
Es kering yang dibiarkan pada ruangan terbuka lama-kelamaan akan habis. Terjadinya salju, itu bisa kalian baca sendiri ya di halaman 83 gimana prosesnya. Terus pengharum mobil yang berbentuk padat lama-kelamaan akan habis karena berubah menjadi gas. Oke, kita lanjut. Halaman 86, tujuan pembelajarannya adalah siswa bisa menuliskan contoh pembagian tugas di sekolah. Ketika mengerjakan tugas kelompok nih, sebaiknya kita dilakukan pembagian tugas dengan berbagi tugas. Pekerjaan akan lebih selesai. Tugas dibagi dengan adil. Pembagian tugas dapat dilakukan dengan cara berdiskusi. Jadi ketika kita ingin membagi tugas, tentukan dahulu apa saja yang harus dikerjakan. Setelah itu didiskusikan siapa yang akan memegang tugas tertentu. Di buku kalian itu ya ada contoh pembagian tugas siswa yang akan mengerjakan tugas buklet. Nah, ingat kalau pembagian tugas manfaatnya pekerjaan akan lebih selesai. Terus kalau manfaatnya berbagi tugas itu karena dibagikan secara adil, jadi semuanya punya peran masing-masing sesuai dengan kemampuan. Kita lanjut ya. Sambil dibaca saja bukunya tadi di halaman 86. Di pembelajaran 6, siswa bisa membuat rangkuman perubahan wujud benda dalam bentuk buklet. Nah, di sini kalian menyimpulkan apa itu arti mengembun, mencair, menyublin, membuku, dan menguap beserta contohnya. Nah, ini tugas kalian, nanti silahkan langsung dikerjakan langsung di buku paket ataupun disalin di buku tulis, silahkan. Itu ya. Terus di PPKN di halaman 90, siswa bisa menceritakan pengalaman melaksanakan tugas kelompok. Di sini apakah tugas kelompok di buku kalian itu ada pertanyaan, apa tugas kelompok yang kalian lakukan, siapa saja. Ini belum bisa kita laksanakan karena kita masih proses pembelajaran daring. Jadi tugas kalian nanti ada di halaman 88. Boleh langsung di buku paket ataupun kerjakan di buku tulis. Oke, terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.